ikut ya pembicaraan kita yang endingnya ya. Saya bilang tidak akan terjadi perang Iran dengan Israel sampai perang-perang yang konvensional. Tidak akan sampai perang dunia ketiga. Yang ada adalah kemungkinan itu reaktor nuklir dibom atau Khamenei dibunuh atau minyak-minyak itu dihabisin sehingga Pak Iran jadi lumpuh. Kalau udah lumpuh maka pemerintahnya kolaps. Karena rakyat Iran itu pro Israel. Ya, si Ayatullah Khomeini ini lagi hari Jumat tuh mimbar di khotbah gitu ya, pakai toa, tangan kanannya memegang toa, tangan kirinya memegang senjata laras panjang 1 meter. Di shoot dari iya, jadi dia itu ketakutan, lagi khotbah. Dia itu jarang muncul. Itu lagi memberi semangat itu maksudnya. Iya, tapi orang-orang Islam itu kalau lagi pidato, lagi khotbah, sambil tangannya tangannya sambil angkat-angkat senjata gitu. Memang begitu kelakuannya. Tapi dia tidak angkat senjatanya, tapi dari publik itu nggak kelihatan dia pegang senjata. Yang foto itu dari belakang. Flashback ke 1 tahun yang lalu, waktu pastor undang Mr. Ruben, ya. Ya, Ruben Kumran. Ada tanya itu kan bertanya ke Mr. Ruben ya. Kan Iran mengirimkan senjatanya buat Gaza, ya, buat Hamas ya. Tanya bagaimana itu katanya gitu. Apakah Iran akan membalas dendam seperti itu ya, gitu, akan berperang katanya gitu. Kan saat itu lagi seru-serunya melawan si Hamas. Terus kan Mr. Ruben ini jawab, oh tidak. Dengan diplomasi dia menjawab bahwa satu saat nanti Iran akan berteman dengan Israel. Ya, saya juga percaya. Ya. Tapi apa jadinya dengan sekarang? Saat ini kan lagi dibombardir banget Iran itu, gitu. Enggak. Kan memang belum. Baru jadi kemarin kan tadi malam kalau ikut ya pembicaraan kita yang endingnya ya, saya bilang tidak akan terjadi perang Iran dengan Israel sampai perang-perang yang konvensional. Tidak akan sampai perang dunia ketiga. Yang ada adalah kemungkinan itu reaktor nuklir dibom atau Khamenei dibunuh atau minyak-minyak itu dihabisin sehingga Pak Iran jadi lumpuh. Kalau udah lumpuh maka pemerintahnya kolaps. Karena rakyat Iran itu pro Israel. Masalahnya rakyatnya pro Israel, pemerintahnya musuhnya Israel. Nah, jadi pengkhianatnya Iran itu ya rakyatnya sendiri karena pengen supaya rakyat Iran ingin menggunakan tangan Israel untuk menggulingkan pemerintahnya. Itulah faktanya. Makanya si Ruben Kumran percaya tidak akan perang Iran sama Israel. Rakyatnya nggak akan perang, pemerintahnya ya. Terus hari Jumat kemarin nih Pastor, saya lihat ya, si Ayatullah Khomeini ini lagi hari Jumat tuh mimbar di khotbah gitu ya, pakai toa, tangan kanannya memegang toa, tangan kirinya memegang senjata laras panjang 1 meter. Di shoot dari iya, jadi dia itu ketakutan, lagi khotbah. Dia itu jarang muncul. Itu lagi memberi semangat itu maksudnya. Iya, tapi orang-orang Islam itu kalau lagi pidato, lagi khotbah, sambil tangannya tangannya sambil angkat-angkat senjata gitu. Memang begitu kelakuannya. Tapi dia tidak angkat senjatanya, tapi dari publik itu nggak kelihatan dia pegang senjata. Yang foto itu dari belakang, Pastor. Jadi kelihatan bahwa dia tangan kiri megang senjata, tangan kanan tuh megang toa. Yang mana tuh. Tapi memang biasanya orang Islam itu kalau pidato kayak ya Cina kan juga begitu kan, ya, selalu pegang pistol, nanti dia dia tunjukkan pamer-pameran gitu, ya kita lawan begitu loh, sambil dia juta ulo-ulo itu. Oke, itu aja dari saya, Pastor. Oke, siapa mau nambahin? Pak Teddy, lanjut. Kita harus bergeser ya. Oke, Pak Paul, saya tambahin sedikit. Ompung, silakan. Oh. Ya, Pak Teddy dulu, Pak Teddy sebentar, nanti Ompung, Pak Teddy.
Oh ya, ini ya saya diskusi dari pertama saya ikuti. Saya yang pertama news yang ada di Indonesia itu, kayaknya dia salah menerjemahkan itu. Bukan jahat itu. Antara hitam dan putih adalah satu kutukan dan blessing gitu. Antara curse dan blessing gitu. Oleh sebab itu saya nikmati. Saya bilang ini orang ini apakah dia mengerti bahasa Inggris atau enggak? Kalau kita buka kamus apa aja tidak akan menemukan itu dikatakan jahat uh, oleh Benjamin Netanyahu, bukan mengatakan jahat dalam bahasa Indonesia, dia katakan curse, kutukan dan berkat. Itu yang diskusi kita pada kemarin itu. Pernyataan Benjamin Netanyahu, saya tahu isi hatinya itu adalah orang baik. Itu aja komitmen saya selalu melihat jati diri dia. Karena kenapa saya bilang baik? Karena orang itu suaranya vokal dan mau menyatakan yang lurus, yang benar. Dia tidak berpolemik. Dia mau merencanakan dengan rasional, dengan logika, dengan apa realistis gitu. Apa yang dia mau sampaikan kepada negara. Yang kemarin kita bilang bagaimana dia ingin memperdamaikan Persia itu yang tiga negara sebenarnya cuma di situ adalah Syria, Irak, Iran. Itu tiga negara yang dia sampaikan. Tapi konteksnya bagaimana hitam itu menjadi putih bersih dengan pendekatan dibilang tadi. Benjamin Netanyahu katakan bahwa kita cuma tiga, ekonomi, diplomat, sama yang satu saya tidak tahu, misi dia itu para misi dia untuk kemudian dia menyampaikan bagaimana penerbangannya orang-orang Yahudi bisa terbang di angkasanya ya Arab Saudi sampai ke India gitu. Tapi dalam konteks bukan dia mau seperti si profesor doktor yang diwawancara ini, saya ketawa. Memang kemarin saya katakan ini orang si jurnalis ini apakah dia membaca berita atau dia mengetahui terjemahan apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu. Ternyata di balik itu adalah satu unsur aja bagaimana mereka memframing kejahatan daripada mencoba-coba mengangkat berita itu mendeskripsikan bangsa Israel itu atau orang-orang Israel. Itu yang saya lihat sekali di dalam diskusi-diskusi ini. Oleh sebab itu saya cuma dua kesimpulan. Di Indonesia kalau ketemu dengan profesor doktor itu, kalau dia didasari itu, saya bilang substansinya, esensinya kalau dia sudah ke Islam, itu muncul kebencian, bukan logika rasional yang dia sampaikan. Ya beda dengan kita di sini, kita jujur aja. Kita marah kepada Hamas karena terorisnya gitu. Ya kan, baru kita tahu kekuatan Israelnya di mana, baru kita juga tahu perbandingan kekuatannya sahabat-sahabatnya Israel itu di mana gitu. Itu kita sudah mengerti bersama gitu. Oleh sebab itu ada komentar mengatakan ngapain kita mau bersahabat kalau mau ingin maju lebih baik bersahabat dengan orang yang maju. Apalagi negara yang maju. Yang jadi masalah lagi kemarin adalah berita baru-baru saya anggap lucu lagi. Indonesia diberikan penghargaan oleh Palestina dengan memberikan Grand Collar apa namanya kepada Presiden Indonesia Jokowi. Saya bilang bingung, saya bingung kok ini negara ini lagi berperang ya, lagi masalah berikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia. Baru situ yang ngomong gede itu si nenek sihir itu. Ya, saya bilang aja si Retno itu yang saya bilang dia orang intelektual, tapi intelektualnya sudah hilang karena terkooptasi dengan Islamnya itu gitu. Mereka sudah tidak jujur gitu mau menyampaikan apa kebenaran yang terjadi. Apa sih salahnya kalau kita bicara kebenaran, mau melepaskan kebodohan yang selalu disampaikan secara diplomatik oleh Retno. Ya kita juga berbicara di sini setelah mendengar komentar-komentar daripada pembaca di situ mengutuk benar-benar ini Retno itu. Tidak ada pujian bagi dia. Tapi begitulah manusia kalau sudah tidak menyadari diri gitu. Sudah tidak melihat diri siapa gitu. Sudah lupa karena sudah dasar kebencian di dalamnya. Ya itu dia bicarakan semua satu yang penting solusi dua negara gitu. Saya bingung ini Retno tidak ada penjelasan ya. Bagaimana memperdamaikan Israel dengan Palestina.
ya, atau dari kelompok-kelompok itu. Tidak ada, atau dia berbicara sejarah itu. Saya kagum ya, saya kagum kepada Bu Koni. Bu Koni otaknya bekerja secara modern gitu. Apa yang terjadi peperangan di Israel beda dengan ini Retno ini. Cuma mengambil kepentingan dari popularitas penduduk Islam di Indonesia supaya dia diangkat. Tetapi sekarang saya selalu menyampaikan, apakah dia representatif dari negara sekarang? Sudah tidak gitu. Seperti disampaikan tadi, Jokowi sudah tidak di apa. Si Karno ini, Mulyono ini sudah nggak dipeduli. Benar juga dikatakan Om Pung dengan Pak Paul. Karena dia juga ikut membela ini. Ya. Bukan sebenarnya dia bukan arahnya, jujur aja ya. Kalau kita punya narasi, benar-benar ada kecerdasan, mereka bukan membela konteks Palestina gitu. Mereka itu membela Hamas itu dalam konteks Islamnya itu. Mengapa kita katakan demikian? Contohlah si Nasrallah berkunjung ke Malaysia. Siapa yang bertemu dengan dia? Yusuf Kala, ya si Syamsuddin itu yang bekas ketua Muhammadiyah. Karena dibawa di sana sebenarnya bukan sarana perdamaian, mereka cuma rasa solidaritas dalam konteks Islamnya itu. Itu yang menjadi kejahatan bagi negara. Bukan melihat suatu realitas yang ada. Itu oleh sebab itu saya cuma mau bilang kepada jurnalis Indonesia lebih smart lah, karena karena sekarang udah saya bilang langit sudah terbuka gitu. Ya, Anda bicara begini orang sudah tahu Anda bicara salah. Itu bukan jahat, bukan cruel itu. Itu dia bicara curse itu. Anda buka kamus CURCE itu tetap itu ada tetap adalah kutukan, bukan jahat. Saya jujur aja melihat tidak ada etika Israel bangsa Israel, tidak ada kejahatan kalau kita mau lihat dari kasus dari zaman perang 20 tahun lalu, 40 tahun lalu itu mereka tidak ada pemikiran kejahatan seperti mereka berpikir bagaimana Persia, bagaimana Arab, bagaimana Israel menjadi makmur bersama. Itu yang diharapkan oleh Benyamin Netanyahu di dalam pidatonya. Kemakmuran itu bersama, bekerja sama, bukan ada kekuasaan di framing untuk Israel, goblok lah si profesor, apa itu bilang Israel raya lagi, bukan itu. Konteks itu bukan begitu cara orang Israel berpikir, cara intelek Israel berpikir. Itu saya bilang memang salah benar, saya bilang memang salah benar. Itu yang jadi koreksi bagi kita ya diskusi. Yang kita juga pantau ini Pak, baru-baru ini ya saya ulang-ulang ya. Grand Color itu yang diberikan oleh Palestina kepada Indonesia Presiden Jokowi yang baru-baru ini yang jadi pembicaraan si Retno. Oleh sebab itu ya ini saya coba gambarkan karena kita menggunakan bahasa ibu kita ya, native speaker kita Indonesia. Oleh sebab itu saya lebih condong karena yang mendengar ini orang Indonesia. Dari bahasa-bahasa kita ini ya untuk mencerdaskan rakyat Indonesia supaya kita jangan di framing oleh media-media Indonesia yang dipegang oleh kelompok-kelompok garis keras, terutama media TV One, Pak. Ya, terutama TV One. Kemarin lagi saya lihat lagi. Saya bingung lagi. Ini Retno ini diberikan penghargaan oleh Muhammadiyah dengan menggunakan anak-anak pesantren menggunakan jilbab semua. Coba Anda nonton di media. Diundang orang-orang kelompok-kelompok pendidikan dari mana, nggak ada Pompres mana, saya nggak mengerti ini negara ini. Diberikan penghargaan kepada dia dengan cuma ditontonkan anak-anak semua menggunakan jilbab. Ini saya bilang negara ini akan rusak karena sistem itu. Saya jujur aja melihat tokoh-tokoh nasionalisme kita yang berbicara di beberapa tempat itu lebih banyak orang rambutnya terurai itu. Saya mengerti gitu. Oh ini kelompok nasionalisme yang lagi bicara. Ini adalah kelompok kanan yang lagi bicara. Tanda-tanda di Indonesia sederhana, sahabat-sahabatku, teman-teman. Kalau Anda melihat ada satu pegelaran atau pertemuan, mereka Anda lihat semua menggunakan jilbab itu. Itu adalah orang-orang yang sudah dibawa garis-garis pemikiran garis-garis keras di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita lihat tanda-tanda seperti itu di negara kita. Ya seperti Retno lakukan. Pertama Retno diberikan, coba Anda Google itu, diberikan penghargaan oleh Muhammadiyah.
diberikan nggak tahu penghargaan apa itu, 2 orang jadi mereka beri penghargaan ya dengan mengundang semua pesantren yang hadir di tempat itu. Kemudian sekarang baru-baru lagi ini Jakarta ini menjadi negara apa satu agama dan lain sebagainya, Ridwan Kamil itu. Nah ini saya bilang karena di framing oleh apa, saya bilang tadi intelektual elit-elit negara ini. Sebenarnya saya jujur aja, seperti Retno itu saya ulangi, dia bukan representatif daripada elit negara. Dia berbicara dalam kelompok mayoritasnya di negara kesatuan Indonesia yang saya bilang telah selalu bilang adalah Islam yang sudah terinstitusionalnya itu. Ya inilah saya mau sampaikan kepada teman-teman di dalam telaah kita hari ini. Kita digiring dalam pemberitaan tadi dari pertama, tetapi itu pemberitaan benar-benar salah. Itu bukan konteks jahat gitu. Itu konteks saya bilang tadi kutukan itu. Saya ulangi lagi ya. Benyamin Netanyahu cuma bilang blessing and curse. Coba Anda buka itu. Kemudian Anda baca juga, dengarkan bagaimana diskusi, saya bilang, seorang wartawan, jurnalis, Benyamin Netanyahu, dengan seorang jurnalis, kalau nggak tahu dari Prancis atau dari Inggris. Setelah dalam diskusi dia menyampaikan visi dan misi dia, bagaimana pengorbanan dia, ayah, kakaknya, ya, kakeknya, sampai dia menjadi seorang militer. Itulah ciri-ciri menggambarkan, menarasikan seseorang untuk berjuang kepada bangsa dengan kejujuran, dengan keterbukaan, tidak ada kebohongan di balik itu. Beda dengan di Indonesia, beda dengan politikus lainnya, dengan ada motivasi jahat di belakang itu. Kalau Israel tidak, motivasinya perdamaian, bagaimana memajukan kesejahteraan seluruh rakyat yang ada di Arab Saudi sana, dan saya bilang tadi Jazirah Arab sana. Kemudian dia ingin membangun Irak, Iran, dia membangun Palestina, dia membangun semua kelompok-kelompok ya negara di sana. Itu pemahaman saya tentang gambaran Benyamin Netanyahu. Terima kasih teman-teman. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.